الصلاة سنة لعيد الأضحى جامعة رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الأضحى جامعة رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الأضحى جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله وحده نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم وعظم وبارك على سيدنا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون إخواني كمسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الhamd. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, syukur kita yang dalam kepada Allah atas segala nikmatnya yang datang berlimpah-limpah kepada kita. Kecukupan,
kebahagiaan, bahkan yang lebih besar, kesadaran dengan iman, untuk kemudian taat dengan ditampakkan kesolehan itu hadir di lapangan ini, di majelis ini, untuk mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, membesarkan asma Allah Azza wa Jalla. Di pagi yang cerah ini, yang penuh dengan kebahagiaan ini, di mana saudara-saudara kita telah meninggalkan Musdalifah menuju Mina untuk melontar Jumrah Aqabah, dan ada yang melanjutkan dengan kembali ke Makkah untuk tawaf ifadah, maka ini yang disebut dengan nafar awal. Sedangkan yang bertahan di Mina, kemudian melanjutkan di esok harinya melontar Jumrah Ula, Usta dan Aqabah hingga 3 hari yang kita kenal dengan Yaumun Nahar. Kemudian melanjutkan dengan tawaf ifadah diakhirkan, maka ini yang disebut dengan nafar sani. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman ta'ajjala fala isma alaih, wa man ta'akhkhara fala isma alaih." Siapa yang mendahulukan tawaf ifadahnya, tidak ada dosa baginya, dan siapa yang mengakhirkan tawaf ifadah baginya, juga tidak ada dosa baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Kita di lapangan ini, jauh dari tempat Arafah, di mana berkumpulnya saudara-saudara kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita dapat merasakan aura mistis semangat, aura spiritual dan semangat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mengemban tugas, dalam mengenang amanah dakwah yang dengan penuh keseriusan dan berserah diri kepada Allah. Juga begitu istri beliau Siti Hajar dan putra beliau Ismail alaihissalam, seperti tali yang berpilin 3, tidak bisa dikugut, tidak bisa diputus, tidak bisa diganggu oleh iblis, sehingga ada ritual melontar Jumrah Ula, Usta dan Aqabah. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa sejarah Ibrahim alaihissalam, putra seorang pembesar Azar, pembuat patung Tuhan yang disembah oleh Namrud dan segala kroninya. Kita dapat membayangkan bagaimana seorang Azar yang membuat patung, yang membuat Tuhan, paradigma Tuhan yang disembah oleh kaum dan rajanya. Tidaklah mungkin kemudian Azar setelah proses penyembahan itu, kemudian dia berada di luar sana seperti tukang sapu atau panitia parkir kendaraan. Tentunya dia berada pada di atas altar kemewahan, altar penghormatan. Yang lebih dahsyat lagi, ketika Ibrahim akan dilahirkan, ditinggal jauh, dibawa ke hutan oleh ibundanya, dan di sana kemudian ditinggal. Allah memberikan keselamatan. Sekali lagi, dari keluarga ini ada nampak kemujizatan besar yang kemudian terkembang, yang nampak dalam sejarahnya. Tapi kemudian manusia-manusia yang ingkar kepada Rabb-Nya tidak dapat menerima dan menangkap sinyal-sinyal kebesaran Allah. Ketika Ibrahim mulai besar, dia melihat ada bintang gemintang. Kemudian dia mengatakan, inilah Tuhanku yang patut aku sembah. Tapi ketika bulan datang, bintang gemintang hilang. Kemudian dia mengatakan, ini Tuhanku. Tapi dengan sendirinya bulan itu juga menghilang. Datanglah matahari. Kemudian ia mengatakan, ini Tuhanku, kan ini lebih besar. Tapi matahari pun tenggelam. Ibrahim mengatakan bahwa tidak adalah Tuhan tenggelam. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Dari sejarah ini, jauh sebelum filsafat langit, seperti Thales, Anaximenes, Anaximandros, kemudian turun kepada filsafat skolastik, Pluto dan kawan-kawannya, berbicara tentang filsafat langit, matahari, Big Bang dan lain sebagainya. Ibrahim telah berpikir lebih dahulu, namun kemudian tidak sampai pada filsafat. Andaikan saja Allah tidak memberikan ia petunjuk, mungkin Ibrahim dan keluarganya dan bahkan banyak umat manusia ikut menyembah matahari.
Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hingga saatnya Ibrahim datang kepada kaumnya, kembali turun gunung untuk kemudian mengingatkan bahwa ada Tuhan yang lebih besar daripada apa yang menjadi paradigma manusia kala itu. Patung yang disembah dihancurkan olehnya. Namun kemudian perhatikan bagaimana kebangsawanan Ibrahim. Rajanya sudah tahu bahwa yang menghancurkan Tuhannya adalah Ibrahim. Tapi kemudian didiskus oleh rajanya. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Ibrahim mengatakan, tanyakan pada Tuhanmu yang paling besar. Dijawab bahwa tidak mungkin dia menjawab. Kemudian Ibrahim mengatakan dengan diplomasi, bagaimana Tuhan bisa engkau sembah, sedangkan engkau tidak dapat berkata kepadanya. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Sampai di situ berdebatan tentang Tuhan. Ketika Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Wa idh qala Ibrahim, dan ketika Ibrahim mengantarkan pada dirinya untuk keteguhan hatinya bagaimana Allah menghidupkan. Allah mengatakan, ambillah 4 ekor burung, cincang sesukamu, letakkan pada 4 gunung, kemudian kau panggil, dengan izinku burung itu akan datang kepadamu. Belum lagi ketika Ibrahim mendebat kaumnya, ketika kaumnya merasa bahwa dia lebih benar dari apa yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim mengatakan bahwa Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Tuhanku itu menghidupkan dan mematikan. Berkata Namrud, qala ana uhyi wa umit, aku menghidupkan dan mematikan. Maka diambillah 2 orang budak, kemudian yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Kemudian dia mengatakan ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Terdiamlah dia ketika Ibrahim mengatakan bahwa Tuhanku dapat menjalankan matahari dari timur ke barat. Maka jika engkau Tuhan, jalankanlah matahari itu dari barat ke timur. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Tidak dapat kita bayangkan kalau kala itu Namrud mengatakan, kalaupun Tuhanmu kuasa, jalankanlah matahari juga dari barat ke timur. Maka matahari terbit dari barat, berarti dunia telah kiamat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tidak Ibrahim dan tidak Ismail, dari darah yang datang dan sama. Kemudian dia meletakkan anaknya di sebuah lembah yang di sana tidak ada kehidupan, di sana tidak ada harapan. Ketika Ibrahim, Ismail dan Hajar diletakkan di sisi Baitullahil Haram. Kemudian Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail. Sebuah proses pendidikan ketuhanan yang luar biasa. Sebagaimana Allah mengabadikan dalam Al-Quran. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku letakkan anak dan keturunanku ini di sebuah lembah yang tidak ada tanaman padanya. Hanya lembah gunung yang kemudian di sana ada sebongkah tanah yang lebih tinggi dari lembah itu. Itulah yang disebut dengan al-Bakkah. Ikhwatal kiram, ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Diletakkan Ismail di sana dan juga Siti Hajar. Kemudian Ibrahim meninggalkannya. Wajarlah seorang wanita dengan kemanusiaannya bertanya, wahai suamiku, wahai kekasihku, hendak kemana engkau meninggalkanku? Begitu ucapan yang dilantunkan oleh Siti Hajar. Ibrahim pun tidak sanggup untuk menoleh. Sampailah satu kalimat yang datang. Apakah engkau meninggalkan kami berdua di tempat ini karena perintah Tuhan? Barulah Ibrahim menoleh
dan dari sana nampak curahan air mata Ibrahim yang mengatakan bahwa ini perintah Tuhan, wahai adindaku. Ini perintah Tuhan, wahai istriku. Aku diperintahkan untuk meletakkan keturunanku di sisi Baitullahil Haram. Dari ayat ini nampak, ya Allah, aku letakkan anak keturunanku yang di situ, di sebuah lembah, tidak ada tanaman, tidak ada harapan kehidupan, tapi di sana ada rumahmu yang mulia. Banyak orang yang kemudian hari ini takut untuk merapat dan mendekat ke rumah-rumah Allah untuk mengurusnya, hanya karena di sana tidak memberikan bayangan keuntungan dunia. Maka perhatikanlah Ibrahim, tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan. Bahkan ketika Hajar dalam kehabisan bekal, dia berlari-lari antara bukit Safa dan Marwah, dari bukit satu ke bukit yang lain, berharap dia menemukan air, sambil berusaha berteriak di atas bukit, adakah manusia walau setengah orang? Sekalipun dia tidak punya tangan, sekalipun dia tidak punya kaki, yang penting ada manusia yang dapat menemaniku di lembah yang sepi dan sunyi, di lembah yang penuh dengan ketakutan ini. Terus diucapkannya dan berlari sebanyak 7 kali. Tanpa disadari, ada suara air yang mengalir dari hentakan sang anak. Kemudian dia mendatanginya dan kemudian berucap, "Zammi, zammi, zammi." Berkumpullah, berkumpullah, jangan berhambur. Berkumpullah dan menyatulah. Maka hal itu terucap hingga sekarang, yang kita kenal dengan air yang berkumpul, air Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lebih dahsyat bagi Ismail ketika zaman dulu, saat itu tanah Arab lebih dahsyat daripada Babilonia, di mana tempat Ibrahim dilahirkan. Ismail, di mana manusia saat itu batu pun dijadikan Tuhan. Dapat kita bayangkan bagaimana seorang bayi dari hentakan kakinya kemudian mengalir air. Datanglah suku-suku, datanglah umat manusia dari hentakan kaki itu. Seberapapun air itu diambil tidak akan pernah habis. Maka kita akan lihat sebenarnya bagi mereka Ismail ini adalah manusia setengah dewa. Bagaimana tidak dahsyat? Tapi ketahuilah, sehebat-hebat apapun pandangan orang tentang Ismail, Ismail tidak goyah. Kenapa? Karena ayahnya telah menitipkannya di sisi rumah Rabbnya untuk kemudian mendapatkan bias takwa kepada Rabbnya. Itu juga yang menjadi pelajaran untuk kita pada hari ini. Kembalikan masjid di dada anak-anak kita. Kembalikan Al-Quran di dada anak-anak kita. Kembalikan semangat pendidikan agama pada dada-dada anak-anak kita. Karena kenapa? Bagaimana dia bisa mengenal Rasulnya, sedangkan dia tidak pernah membaca sejarahnya dengan utuh. Bagaimana dia bisa dekat dengan Tuhannya, sedangkan dia tidak pernah dekat dengan rumahnya. Bagaimana dia bisa mengenal agamanya, sedangkan dia tidak pernah dekat dengan kitabnya. Kita hanya kemudian berimajinasi bahwa anak kita menjadi anak soleh yang mengantarkan kita untuk kemudian masuk ke dalam surga. Sedang saat kita di rumah membiarkan mereka melihat kita rokok di tangan kanan, kopi di tangan kiri, kita telanjang dada, tersenyum sembari menonton TV, membiarkan mereka menatap kita, melihat bahwa orang tuaku pun tidak menegakkan sholat. Sementara kita berharap kita dan mereka menjadi ahlul surga Firdaus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan pelajaran yang besar dari Ismail alaihissalam, lembah yang tak berhuni, lembah yang tak ada buahnya, hanya kemudian diletakkan keluarga dan anak itu di sisi rumah Allah. Kemudian Ibrahim berdoa, karuniakan kepada mereka rezeki dari buah-buahan, dari tumbuh-tumbuhan. Maka kita lihat di Mekah hari ini hampir tidak ada buah yang ada di muka bumi ini, tidak ada di sana dengan buah-buah yang istimewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah.
nampak bahwa keberkahan bukanlah dengan standar ilmu alat pengetahuan. Keberkahan bukanlah standar dari harta yang didapatkan. Tapi sejatinya keberkahan itu standarnya adalah takwa. Dan takwa tidak mungkin diraih jika kemudian kita tidak dekat dengan rumah Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Andaikan kemudian dengan ilmu orang bertakwa, maka tidak akan mungkin ada orang yang korupsi. Karena dengan ilmu mengantarkan ketakwaan. Tapi nyatanya, bukankah yang korupsi adalah orang-orang pintar? Bukankah yang merusak negeri ini orang-orang yang kita anggap pintar? Kemudian kita, yang kemudian membiarkan kebodohan, tidak mengangkat kebaikan ilmu, kemudian tidak mengangkat kebaikan takwa. Ayyuhal hadirun, bertakwalah kepada Allah. Jika kemudian kita melakukan kebaikan, mungkin orang-orang di sekitar kita mengabaikan kebaikan itu. Bahkan boleh jadi membalasnya dengan keburukan. Bertakwalah kepada Allah. Biarpun Allah sebarang dengan keburukan, tetaplah berbuat kebaikan. Karena toh pada akhirnya, bukan kita dengan mereka yang memburuki kita, tapi kita kepada Allah. Letak pada ujung akhirnya, bagaimana kepulangan kita semua di sisinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Belum lagi kita yang terbiasa berangkat ke masjid, menuju tempat ibadah, terkadang dengan pakaian kita yang lebih baik, dengan pakaian kita yang lebih sunnah, atau pakaian kita yang lebih utama, kemudian kita merasa suci dari manusia-manusia yang di sekitar kita. Ada sedikit kesombongan yang terselubung dari pakaian ketakwaan yang kita pakai. Memang jasad kita menggunakan pakaian takwa, tapi hati kita terkadang menggunakan pakaian kesombongan. Padahal tidak akan pernah menyatu antara ketakwaan dengan kesombongan. Itulah kemudian kenapa Hajar berlari-lari agar menghilangkan keangkuhan yang ada sebagai orang yang menjadi istri Ibrahim. Kenapa Ismail kemudian harus disembelih untuk menghilangkan keangkuhan sebagai orang yang setengah dewa. Kenapa Ibrahim juga harus berjibaku dengan perasaan itu agar dia tidak merasa bahwa hanya dia yang menjadi kekasih Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Dahsyat dari perjalanan peristiwa Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar hingga kemudian menghadirkan sebuah syariat tertinggi dalam Islam, yaitu ritual haji. Sedangkan terkadang kita memang perlu harus mengambil pelajaran hanya karena loba, tamak terhadap dunia. Perbedaan daging hewan pun terkadang kita bermasalah. Tetangga mendapatkan tulang, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita kemudian marah kepada panitia. Atau bahkan kita sebagai panitia terkadang terpancing loba untuk mengambil, sekedar mencari dan menganggap bahwa jika kita lebih banyak kita mendapatkan keuntungan. Mampukah kita menukar dari tulang-tulang hewan kurban dengan ketakwaan? Sepadankah antara daging-daging kurban dengan ketakwaan yang kemudian kita patrikan dengan ketulusan? Sementara Allah mengatakan, la yanalallahu luhumha wa dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Bukanlah yang sampai kepada Allah itu darah dan dagingnya, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa yang ada di dada-dada kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dari tempat yang agung ini, mari kita pangkas semua apa yang menjadi jalan keangkuhan kita. Mari kita pangkas semua apa yang menjadi pengantar bahwa kita lebih superior dari saudara kita. Karena sejatinya Allah sudah menegaskan jauh hari, inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun kita di hadapan Allah tidak terpatri ujung yang menjadi tanggapan dunia. Sebagaimana Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat jasadmu. Allah tidak melihat fisikmu, secantik apapun, segagah apapun, dan Allah tidak melihat hartamu sebesar apa dan sebanyak apa. Allah tidak melihat statusmu apapun. Yang Allah lihat adalah
hati dan apa yang kau perbuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Untuk saudara-saudaraku para panitia, jangan sampai kemudian kita melaksanakan amanat, kemudian kita terkesan tidak amanah. Hanya karena kita menghitung rupiah, kemudian ada di antara bagian hewan kurban yang kita jual, mengatasnamakan pengurus masjid, mengatasnamakan masjid, padahal Rasulullah mengharamkan untuk menjual hewan kurban karena bisa terganggu, bahkan dianggap tidak menjadi kurban. Baik itu kulitnya, baik itu kakinya, apapun bentuknya, maka sedekahkanlah, karena kebaikan sedekah akan mampu melampaui kebaikan-kebaikan dari sekedar apa yang menjadi muamalah dunia. Karena sedekah bukan saja kemudian menghadirkan kebaikan harta, tapi sedekah menjadikan ketakwaan, dan ketakwaan menjadikan jalan keluar setiap kehidupan. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Artinya, benar kita menumpahkan darah keangkuhan kita melalui hewan kurban, tapi jangan sampai penyakit tamak dan keangkuhan tetap bersemayam di dalam diri dan dada-dada kita. Pada dasarnya, tidak ada di antara kita yang dapat mengklaim kebenaran dan kebaikan. Yang ada adalah kita selalu berusaha mendekat dan terus mendekat kepada Allah, memperbaiki urusan dunia kita kepada sesama dengan membangun jali silaturahim. Dan dengan itu, semoga Allah memberkahi kehidupan kita, Allah memberkahi jamaah kita, Allah memberkahi masyarakat kita, Allah memberkahi negeri kita, sampai janji Allah itu turun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Untuk itu marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga sisa umur kita yang ada diantarkan oleh Allah menjadi umur yang penuh dengan keberkahan. Semoga rezeki kita yang membersamai umur kita, semoga menjadi rezeki yang diberkahi oleh Allah. Apa jadi anak-anak yang dititipkan kepada kita, menjadi anak-anak yang saleh dan saleha, yang dapat mendoakan kita, baik saat dalam kehidupan kita bersama dengan mereka, maupun saat kematian kelak, saat kita sudah berada di perut bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mari kita doakan keluarga kita. Bagi yang ada di rumah, ingin mungkin bersama dengan kita di tanah lapang ini, tapi Allah memberikan ujian berupa sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya, semoga Allah menyembuhkannya. Bagi kita yang lemah, semoga Allah kuatkan kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna zatinaba. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabbana, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil firdausikal a'la, Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin, Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina min ibadikas salihin. La ilaha illa anta ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyakal musta'an wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nari wal afwa 'inda al hisab.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.